Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Miranda Rita dengan NIM 2101301034 dari kelas 3C. Jadi kali ini aku mau nyelesain tugas dari mata kuliah Data Mining dari dosen pengampu Bapak Jaka Permadi. Oke, yang pertama itu kita mau buat namanya produk menggunakan bahasa PHP. Jadi yang pertama kita buat new file. New file-nya itu diberi nama produk.php. Tapi sebelumnya itu aku udah bikin dulu di SAM, lalu masuk ke htdocs itu dengan folder namanya data mining. Dimasukkan dalam situ biar kita nggak bingung nanti waktu cari filenya itu di localhost gitu. Lalu kita buat teks PHP. Itu seperti tanda dolar hasil sama dengan 1. Merupakan nilai awal untuk perkalian produk kita sendiri yang mau aku buat. Terus baris ketiga ini untuk perulangan yang tanda dolar is sama dengan 1 sampai dengan tanda dolar is sama dengan 5 sesuai dengan contoh soalnya yang diberikan. Lalu kita beri itu sepertinya array deh, penggunaan array. Lalu array i plus plus. Nah, penambahan i sebanyak 1. Jadi nilai i sama dengan 1,2,345. Jadi kayak tambah terus tambah 1 terus gitu. Terus S hasil adalah variabel digunakan untuk menampung hasil perkalian produk. Operator kali atau tanda bintang di atas itu berfungsi untuk mengalihkan operat sebelumnya dengan satu nilai. Nah, di sini aku itu ada salah di line 7. Aku lupa buat tanda array-nya itu apa sih, tanda kayak S dollar yang kayak di SpongeBob itu. Sepertinya tanda array. Nah, jadi hasil produknya itu 14.400. Setelah itu kita mau buat matriks penjumlahan ya. Nah, itu sama dibuat dalam folder yang data mining tadi, biar nggak bingung mencarinya. Nah, yang pertama itu kita menggunakan tag PHP-nya itu. Lalu baris kedua, itu nilai dari banyaknya baris pada matriks 1. Terus baris ketiga yang aku tulis itu, aku nyebutkan 3, karena itu jumlah dari kolom dari matriks 1. Nah, baris 5 dan 6 itu sebenarnya sama kayak baris 2 dan 3. Cuman itu matriksnya kita ganti jadi M2 biar nggak bingung si sistemnya itu. Lalu baris ke-8 itu pemberian nilai untuk matriks 1 yang berdimensi 2 kali 3. Baris ke-9 itu pemberian nilai juga, namun pada variasi untuk penulisan array. Itu bukan itu variasi untuk penulisan array-nya sendiri. Nah, baris ke-11 ini yang mana pengecekan kondisi untuk penjumlahan matriks. Karena syarat dua buah matriks dapat dijumlahkan adalah matriks yang mempunyai dimensi yang sama.
Nah itu aku ada kesalahan, jadi aku nulisnya itu ML, seharusnya M1. Nanti itu waktu dicari di localhost-nya itu, yang baris ke-8 itu bakal ada kesalahan. Karena aku nulisnya ML juga, itu seharusnya M1. Aku bingung waktu cari di mana salahnya, karena waktu di layar M1 sama ML itu hampir sama tulisannya. Jadi bingung, jadi agak lama nunggu di situ. Nah, baris ke-13 ini yaitu perulangan untuk baris matriks, di mana array dimulai dari array I sama dengan 0 sampai array I sama dengan 1. Artinya, array I sama dengan 0 menyatakan baris ke-1 dan array I dari 1 menyatakan baris ke-2. Jadi dimulainya itu dari 0. Jadi 0, 1, 2. Tapi 0 itu sudah dihitung jadi dari 1 gitu. Karena itu I++. Nah, dari baris ke-15 itu sendiri, perulangan untuk kolom matriks di mana array dimulai dari array J sama dengan 0 sampai array J sama dengan 2, artinya array J sama dengan 0 menyatakan kolom ke-1, array J sama dengan 1 menyatakan kolom ke-2, dan array J sama dengan 2 menyatakan kolom ke-3. Yang seperti aku katakan tadi, itu kan karena ada plus-plusnya, jadi plus-plusnya itu sendiri itu bersama 1. Jadi 0 tambah 1 jadi 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi dimulainya itu dari sistem itu dimulai dari 0. Nah, baris ke-8 sendiri itu ada penjumlahan matriks 1 dan 2, kemudian disimpan ke matriks 3 dengan penjumlahan matriks. Nah, di mana prosesnya itu misal I sama dengan 0, J sama dengan 0. Jadi penjumlahannya itu 2 tambah 1 sama dengan 3. Kayak disimpan dulu gitu. Paham nggak? Kita tulis matriks penjumlahan .php. Nah, ternyata ada kesalahan di line 14. Di line 14 sendiri, aku itu salah. Oh, yang di bawahnya itu seharusnya pakai yang tanda kayak S dolar gitu loh. Terus tuh ada kesalahan lagi habis itu. Nah, itu juga tanda ini loh, apa namanya? Tanda kurung kurawal. Seharusnya itu buka kurawal, aku malah tutup. Lalu ada di baris 17. Baris 17 sendiri itu seharusnya M1 bukan ML. Aku kurang teliti sih di baris itu. Karena antara 1 sama L itu kelihatan mirip banget kalau misalnya waktu di Sublim ini. Namanya lama. Bingung aku cari jawabannya. Karena carinya itu kan cukup sulit ya, bedakannya. Nah, ternyata ada di line 8 yang kata tadi. Karena itu hampir mirip-mirip gitu. Ketemu deh hasilnya, jadi kayak gitu, kayak pada layar.
Lalu kita buat ini matriks udah, lalu kita buat sigma. Terus dulu sigma.php. Sigma.php. Lalu setelah itu kita cari PHP. Kita tulis tag dari PHP. Nah, terdapat kesalahan. Nah, jadi pada penjumlahan sigma ini diawali dengan nilai 0. Lalu dijumlahkan seiring perulangan yang dilakukan. Nulis. Jadi ini itu dimulai dari 0. Lalu kurang dari sama dengan 10. Nah, S total sama dengan POW. Nah, yang POW ini sendiri berfungsi untuk menghitung nilai pangkat. Jadi misal nih, POW pangkat S1, misal POW S1,2. Nah, itu tuh berarti sama aja dengan, bukan S1 sih, kayak tanda yang dolar yang aku bilang tadi, itu kayaknya array I pangkat 2. Kemudian operator plus sama dengan berfungsi untuk menjumlahkan operat yang sebelumnya dengan suatu nilai. Contohnya A tambah sama dengan 2. Itu berarti sama aja dengan A sama dengan A tambah 2 gitu loh. Nah, nih, nanti aku di baris 4 ada kesalahan karena aku nulisnya 9. Ada lain. Kan seharusnya tanda kali. Ya, bukan sih, tanda kurung. Selesai. Itu aja dari aku. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.